Hari ini saya akan coba memvariasikan untuk materi saya, tidak hanya ansih penyakit, nanti berkesannya saya ingat penyakit gitu ya. Saya coba modif sedikit tentang paradigma terlebih dahulu, apa itu sakit, apa itu sehat. Baru nanti 2 minggu yang akan datang kita kembali lagi ke penyakit. Ini masih banyak nih penyakit ini. Tapi nanti ingatkan ke Ana, mungkin kita bahas penyakit yang lebih ngeri dulu deh. Ya, penyakit gagal ginjal atau penyakit stres. Nah, antara itu nanti. Ya, ini penting sekali karena ini banyak diderita oleh masyarakat. Apalagi stres, ini banyak sekali ini ya. Termasuk penyakit gagal ginjal. Tapi hari ini saya akan coba menerangkan dulu sebuah konsep dasar. Buat saya ini cukup penting dan harus dipahami bagi para jamaah, apalagi khususnya pasien. Ya, ini sangat-sangat penting. Karena banyak sekali kasus yang datang ke saya, pasien itu sakit bukan gara-gara penyakitnya. Ya, kadang-kadang mengeluh itu karena penyakitnya sederhana, tetapi keluhannya yang jadi masalah. Karena dia stres dengan penyakitnya. Stres dengan penyakit. Nah, hari ini saya akan coba membangun paradigma dulu, bikin apa ya, kesamaan persepsi dulu. Apa itu sehat, apa itu sakit. Izin Ana share ya, Aki ya. Ana sudah dijadikan itu ya, co-host ya. Ya, ya Ustaz. Iya, saya. Ya, ini materi yang Ana bawakan itu ya, tentang paradigma dulu. Paradigma sakit dulu bagi seorang muslim. Ini cukup penting harus Anda sampaikan karena kadang-kadang kita menganggap bahwa sakit itu sesuatu penderitaan. Padahal sakit itu luar biasa. Gitu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita tahu bahwa sakit itu merupakan peristiwa yang selalu menyertai hidup manusia. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad pernah mengalami sakit. Walaupun sakitnya bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi artinya kita sebagai manusia pasti pernah mengalami sakit. Baik itu mungkin sakit panu aja disebut penyakit. Ya. Nah, ternyata kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, itu ya, apapun kejadian yang terjadi pada kita, ini merupakan ketetapan dari Allah. Ya, termasuk sakit pun ini juga merupakan takdir dari Allah. Walaupun ini takdir, walaupun ini ketetapan, tapi Allah memerintahkan juga, Rasul memerintahkan juga untuk mencari pengobatan. Ya, ini harus dipahami dulu. Sakit merupakan suatu takdir, tetapi untuk mengobatinya pun merupakan suatu perintah. Dan ternyata Al-Quran dan hadis pun juga memberikan solusi. Bukannya sekedar perintah, tapi nggak dikasih solusi. Ternyata banyak hal peristiwa di zaman Rasulullah yang Rasul juga memberikan solusi untuk permasalahan sakitnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Ya, daun yang jatuh, hujan yang turun, badan kita yang sehat, tubuh kita yang sakit, ini merupakan suatu ketetapan Allah. Suatu takdir dari Allah. Maka itu ketetapan ini pun juga harus kita sikapi. Berobat juga, ya, tapi juga harus kita sikapi. Seperti apa? Nah, ini yang kita akan coba kaji. Itu tadi yang saya sampaikan di awal ya. Nikmatani makbunun. Ya, ini banyak manusia ini tertipu. Ada 2 nikmat yang tertipu. Ni'matani makbunun fihi ma katsirum minan nas. Ya, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu. Yaitu apa? As-sihah dan al-faragh. Jadi nikmat sehat dan waktu senggang. Ini sudah
Sudah disampaikan ini oleh Rasulullah, kita ini kadang-kadang abai ini dengan sehat. Kadang-kadang sehat itu sering kita lupakan. Sering kita kadang-kadang ya menyepelekan. Ya, baru akan terasa nikmat sehat kadang-kadang kalau kita merasakan sakitnya kita. Ya. Nah, baik, kita akan coba definisikan apa itu sehat gitu ya, menurut beberapa pendapat ya. WHO bilang bahwa sehat itu adalah kesempurnaan fisik, ya, fisik dulu sempurna, mental juga sempurna, dan satu lagi sosial. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, atau lemah, tetapi juga harus orang yang baik fisiknya, baik mentalnya, dan baik sosialnya. Banyak orang sehat, tapi ternyata mentalnya tidak sehat. Banyak orang sehat, gagah perkasa, tetapi hubungan sosialnya bermasalah. Jadi sehat menurut WHO itu lahir, batin, sosial. Bahkan ada ketentuan lagi ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, sehat itu pun juga harus sehat kantongnya. Nah, ini yang harus dipahami juga ini. Bukan hanya fisik, mental, kantong pun juga harus sehat. Nah, kondisi saat ini nih yang permasalahan ekonomi ini jadi menyebabkan masyarakat kita ini jadi tidak sehat. Ini beberapa definisi. Ya, jadi tidak hanya orang, oh saya sakit, oh saya sehat nih. Nggak ada yang sakit, nggak ada sakit apapun. Tapi ternyata jiwanya bermasalah, hubungan sosialnya bermasalah. Atau bahkan kantongnya bermasalah. Nah, ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23. Ya. Nah, itu beberapa pendapat tentang apa itu definisi sehat gitu ya. Baik. Terus apa itu definisi sakit? Nah, ini juga harus kita tahu dulu nih, definisi sehat, definisi sakit. Oh ya, mungkin bagi jamaah yang ingin bertanya silakan. Hari ini forum banyak tanya jawabnya nanti. Ya, ini saya cuma bikin definisi dulu. Walaupun nanti pertemuan akan datang, kita kaji tentang gagal ginjal, kita kaji juga tentang stres. Nanti mungkin salah satu nanti saya akan berikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi sudah tahu definisi sehat. Berarti juga harus tahu dong definisi sakit, betul. Ya berarti ada masalah di jasmaninya, ada masalah di rohaninya, ada masalah di sosialnya. Atau definisinya nggak ada keserasian antara lingkungan dan individu. Ada yang sampai seperti itu. Dan sakit ini didefinisikan banyak aspek. Di sini bilang kondisi badan atau sebagian organ. Nah, ini beberapa definisi-definisi sakit. Jadi sehat, kebalikannya sakit. Baik ya, ini gambaran sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita merasakan nikmatnya sehat itu ketika kita mengalami sakit. Baru dia sadar itu nikmatnya sehat. Kita ngerasakan nikmatnya menghirup udara ketika kita merasa sesak. Kita baru terasa tidurnya enak ketika kita merasa tidak nyaman ketika tidur. Kita bisa merasakan nikmatnya makan ketika kita sudah mengalami sakit gigi. Gimana menderitanya sakit gigi? Jadi kadang-kadang kita sadar sehat itu penting. Sehat itu satu nikmat ketika kadang-kadang kita mengalami satu penyakit. Saya jadi terinspirasi ya dengan pengalaman pribadi saya ketika saya juga pernah diinfus itu ya. Kanan diinfus, kiri diinfus. Ya, belok kanan, kiri ketarik, belok kiri kanan ketarik. Jadi harus telentang terus-terus. Gara-gara infus jadi harus sering kencing. Jadi harus bolak-balik jadinya itu. Setiap berapa jam kencing, padahal lagi pules-pulesnya kebelet bangun tidur untuk kencing. Hal ini menunjukkan, ya Allah, bersyukur sekali saya bisa tidur belok kanan, belok kiri. Ternyata ketika dipasang infus nggak enak, itu tidur belok kanan, belok kiri. Apalagi orang-orang yang sesak ketika dia nafas. Dia akan merasakan nikmatnya bernafas ketika dia merasakan ketika nafas itu susah. Memang kadang-kadang manusia itu harus digitukan. Baru sadar nih, ini nikmat Tuhan ini. Yang kadang-kadang kita nggak aware.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Kadang-kadang kita ngasih sakit sedikit aja, padahal nikmat sehatnya kalau dihitung, berapa lama kita merasakan sehat dibandingkan dengan sakit yang begitu sedikit waktunya. Tapi kita mengeluh luar biasa dengan kondisi sakit seperti itu. Ya, oleh karena itu sehat merupakan karunia yang sangat besar ya dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan bahkan orang yang banyak duit pun ketika dia tidak sehat, ternyata tidak nyaman juga hidupnya. Saya pernah kedatangan seorang pasien, kebenaran kaya raya ini pasiennya ya, datang ke saya. Dia punya satu penyakit. Nah, di penyakit itu saya pantang-pantang. Pak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Bapak itu komplain. Ya, terus untuk apa dok saya punya uang? Padahal saya bisa beli makanan semaunya saya. Tapi dokter pantang begini, untuk apa saya punya duit dok? Nggak bisa beli-beli semuanya. Saya juga larang tuh, Bapak nggak boleh pergi ke sana, pergi harus istirahat. Juga komplain lagi, saya padahal bisa pergi kemana-mana dok. Untuk apa saya punya duit? Nah itu kadang-kadang orang yang punya duit pun ketika dia tidak sehat, tidak nikmat hidupnya. Memang sehat itu bukan segala-galanya ya. Tetapi gara-gara nggak sehat, itu jadi masalah. Kita ibadah juga nggak nikmat kadang-kadang. Ya kan, makan juga nggak enak. Padahal makanan tuh nikmatnya luar biasa, tapi karena kondisi kita sakit, nggak enak itu makan. Jadi sehat itu kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya hirup oksigen, ya, nikmatnya kita tidur karena Allah bikin kita sehat. Oleh karena itu kita harus bersyukur setiap hari. Ucapkan kata hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah bukti bahwa kita bersyukur salah satunya. Dan juga jangan kufur nikmat. Ini yang paling penting. Nah ini ada satu quote cukup bagus buat saya ya. Ya, nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu. Maka nikmat sakit adalah cara Allah menguji sabarmu. Sabarkah kita dengan kondisi sakit? Nah, ini yang coba kita akan bahas satu persatu dari kajian kita pada siang hari ini. Nanti selebihnya saya akan selingi dengan penyakit lagi. Mudah-mudahan ini jadi tidak bosan ya dengan penyakit terus-terusan nanti berkesan nanti Dokter Agus ngelihatnya sakit mulu gitu ya. Baik, kita meyakini dulu bahwa Al-Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah, syifa dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Quran. Ini kata-kata penting nih, bukan bagi manusia ini, tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Quran. Banyak orang emang bisa Al-Quran itu menyembuhkan. Walaupun ini masih perbedaan beberapa ulama, ada yang bilang penyakit hati, ada juga penyakit fisik, tapi beberapa penelitian menunjukkan bisa untuk mengobati fisik. Kadang-kadang kita percaya, mungkin kita tidak meyakini Al-Quran itu bisa menjadi obat. Sehingga kadang-kadang kita tidak berdampak ketika dibacakan Quran. Jadi di sini saya menggarisbawahi pentingnya Quran. Kenapa ini pentingnya Quran? Karena Quran merupakan kalamullah. Semuanya tunduk dengan kalamullah. Dan sekali lagi bahwa Quran itu juga bilang juga kata sifat lagi. Sifat juga. Bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau nasnya ini ya ayuhan nasnya pelajaran dulu ini. Ya, tapi penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi manusia harus diajarkan dulu, ya kan? Ya ayuhan nas qad ja'atkum
mau'izatum mir rabbikum. Jadi telah datang pelajaran kepadamu ini dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit. Walaupun ini ada perdebatan, misalnya ada penyakit di dalam hati ataupun penyakit-penyakit fisik. Tapi di-endingi lagi bagi orang-orang yang beriman, lil mu'minin. Jadi orang-orang yang yakin bahwa Quran ini bisa dijadikan sebagai obat. Ada nggak penelitiannya? Oh, banyak penelitiannya. Ya, penelitian tentang Quran sebagai obat kemarin sudah saya sampaikan jurnal-jurnalnya bahwa hebatnya Quran. Ya, bagaimana sel kanker tidak bisa membelah ketika dibacakan Quran. Terus bagaimana respon imun yang bagus ketika dibacakan Quran. Saya sudah sampaikan ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana efek Quran terhadap kesehatan. Nah, terus bagaimana sikap kita terhadap penyakit? Setelah ada petunjuk dari Quran bisa menjadi obat. Sikap kita ini yakini bahwa pertama, ini ada beberapa sikap yang harus kita yakini benar-benar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ingat, Allah ini pasti nguji kita nih, nguji nih. Sedikit takut, sedikit lapar, sedikit kekurangan harta dan jiwa, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ya, diuji ini. Sakit pun ini juga merupakan sebuah bentuk ujian dari Allah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Ya, dan apa jawabannya ketika Allah menguji Nabi Ayub? Ini luar biasa ini perkataan Nabi Ayub ini. Ya. Jadi ketika kita hadirnya penyakit, kita harus berpikir dulu yang pertama ujian. Walaupun nanti ada introspeksi diri. Tapi yakinlah bahwa Allah akan menguji kita. Ujian itu tidak hanya dalam bentuk sakit, bisa juga dalam bentuk sehat pun itu juga merupakan suatu ujian. Kelebihan harta pun juga merupakan suatu ujian, kekurangan harta pun juga merupakan suatu ujian. Karena Allah akan bilang begini, Allah akan uji tuh dan gak banyak-banyak, sedikit doang nih, sedikit takut, lapar. Dan ujian Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Satu, sakit adalah ujian. Ya. Ini juga sakit merupakan bentuk sayang Allah juga. Seperti doanya Nabi Ayub. Anni masaniyad-durru. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doanya luar biasa nih. Iya kan? Doanya nggak minta sembuh ini. Cuma bilang nih, saya ketemu penyakit nih. Sedangkan engkau maha penyayang. Iya. Jadi sakit itu mungkin jadi bahan apa ya? Bahan kita itu untuk semakin dekat dengan Allah. Supaya ingat nih, kadang-kadang manusia kalau dikasih sehat, itu lupa. Tapi kalau dikasih sakit, baru ingat itu. Baru ingat sama Allah itu, karena ingat mati. Sehat boro-boro ingat Allah. Sakit baru rajin ibadah, ingat sama Allah. Ya memang harus begitu. Jadi sakit itu kadang-kadang kita harus berpikir juga Allah itu pengen kita dekat gitu loh. Caranya dikasih sakit, mungkin dikasih nikmat gak dekat, dikasih sakit coba deh, ternyata dekat. Ya, ini yang harus kita paradigmakan dulu. Jadi jangan apa-apa kita mengeluh dengan sakit kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakit itu sebagai muhasabah juga. Ya. Ingat bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Jadi kita harus dekat nih kepada Allah. Karena kenapa? Karena sel yang membelah, kita sudah terangkan saya berkali-kali dalam majelis ini. Semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa itu sel membelah. Imun bergerak, itu juga atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, imun itu tidak bergerak. Sakit merupakan bentuk muhasabah. Kita semakin berpikir tentang konsep kita. Untuk apa ini kita diciptakan di muka bumi ini? Ya, cuman satu, untuk ibadah. Jadi segala aspek kita itu harus menuju kepada aspek ibadah. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa sakit itu menghapus dosa. Jadi senang harusnya dikena sakit.
Jadi dosanya dihapuskan gitu ya. Bahkan sering saya sampaikan bahwa demam 1 hari, dosa setahun itu dihapuskan. Ini nikmat sekali ini kalau dosa sampai dihapuskan. Ya, kita istighfar aja mungkin belum tentu itu dihapuskan oleh Allah dosa kita. Tapi sakit Allah hapus dosanya ini. Asal ikhlas nih, asal sabar dan minta kepada Allah. Jadi enak sekali ini nikmatnya sakit. Nah, kalau sudah merasa ini Allah sayang kepada kita, Allah menguji kita, sakit penghapus dosa, maka seyogianya harusnya apa? Kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Dan ternyata doanya orang yang sakit itu makbul. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, malah dibalik harusnya. Minta doanya sama orang sakit. Jangan kadang-kadang kan kita mendoakan dia biar sembuh, bener sih, bener. Tapi ternyata ada satu hadis, orang sakit itu doanya dikabulkan. Ini anti mainstream ini ya. Jadi kalau ketemu orang sakit, minta doa aja tuh ya. Tapi memang ketika sakit doa kita akan dikabulkan. Tapi juga sakit juga jadi introspeksi. Jangan sampai nih, mungkin ada kesalahan kita juga. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, mungkin gara-gara kesalahan kita, pola makan kita nggak benar. Ya, selain tadi apa? Ujian, bentuk sayang, muhasabah, penghapus dosa. Tapi kita juga harus ingat, jangan-jangan ini salah gara-gara kita nggak benar, makannya berlebihan, makan gulanya kebanyakan, nggak pernah olahraga dan sebagainya, introspeksi. Jadi jangan-jangan ini karena kesalahan kita juga. Tetapi konsep yang paling utama bahwa ketika sakit itu Allah ingin kita itu dekat dengan Allah. Maka itu sakit itu bisa menjadi tolak ukur. Kita semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah. Kalau semakin dekat, maka ini bentuk sayang Allah kepada kita. Maka itu sebenarnya bagi orang-orang yang benar-benar memahami ini, maka sakit bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, jadi luar biasa ini ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum. Ini bahkan levelnya tertinggi walaupun ini berat gitu ya. Malah mungkin cukup berat ya, bahwa sakit itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Tadi Allah sayang, Allah nguji, terus kemudian Allah ngapusin dosa, terus kita jadi introspeksi, kita semakin dekat dengan Allah. Apa enggak enak coba dikasih sakit? Jadi harapan saya ketika sakit itu jangan pernah mengeluh. Nah ini yang sering terjadi. Mengeluh kok ini nggak sembuh-sembuh ya. Oh ini sampai stres gara-gara sakit. Padahal kalau kita renungkan baik-baik, sakit itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, ini level tertingginya walaupun ini berat gitu ya. Aduh, syukur saya ini jadi stroke gitu ya. Walaupun ini berat, tetapi ini kalau kita renungkan dengan baik-baik, mungkin dengan hadirnya saya sakit stroke, saya bisa di rumah, semakin dekat dengan Allah. Malah yang paling penting itu ketika hadirnya sakit, kita semakin dekat dengan Allah, itu lebih bagus. Sehat sembuh itu bonusnya saja. Ya alhamdulillah sembuh, kalau nggak sembuh ya sudah. Allah masih sayang dengan kita. Jangan kita ngumpat-ngumpat nih, ini yang jadi masalah. Ya, sering kita mengumpat-ngumpat dan kadang-kadang berkeluh kesah berlebihan tentang sakit kita. Ya, nah ini prinsip pengobatan, likul lidah indawa, setiap penyakit ada obatnya kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Ya mungkin karena waktunya sudah mepet, ya saya cepatkan saja, ini sudah saya pahami. Dan yakinlah bahwa dalam berobat itu jangan sampai masuk benda-benda haram ke dalam tubuh kita, karena ini Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan. Sekali nggak mungkin barang yang haram itu bisa menjadi obat, ya walaupun haram, ya tetapi kalau kondisi darurat masih Allah bolehkan. Tapi itu benar-benar kita nggak pengen, gitu ya, dan tidak melampaui batas, gitu ya. Dan solusinya adalah
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi kalau pengen kita sehat ya ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Kita sudah kaji berkali-kali ya bagaimana tentang tidurnya Rasul, makannya Rasul, pola hidupnya Rasul, ibadahnya Rasulullah, itu insya Allah bisa menjadi obat. Ya, dan ini beberapa kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah, konsumsi makanan yang halal dan baik, ya, tidak berlebihan, berpuasa, membersihkan diri, tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, menjalin silaturahmi, berolahraga, zikir dan membaca Quran. Nah, ini beberapa upaya-upaya, mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah dan kalaupun sakit diberi keikhlasan, kesabaran dan mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Ya, jangan risaukan sesuatu yang tidak kita miliki, tapi risaukanlah nikmat yang tidak kita syukuri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, selebihnya kita bisa dialog, tanya jawab supaya lebih interaktif, walaupun nanti diingatkan lagi kita bicara gagal ginjal atau stres pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.